Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Rasulillah, sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Qorib, sudah sampai ke pembahasan Ihya'ul Mawati. Artinya menghidupkan bumi mati. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala nafa'nallahu bihi wa bi'ulumihi fi darani amin. Faslun aihada faslun. Ini adalah sebuah pasal fi ahkami ihya'il mawati, di dalam menerangkan ketentuan-ketentuan atau menghidupkan bumi mati. Nah, jadi maksudnya bumi mati bukan bumi tandus, enggak tumbuh tanaman. Artinya bumi mati di sini adalah bumi yang tidak ada kepemilikan, atau istilahnya bumi yang tidak siapapun orang memilikinya. Nah, istilah lain mudahnya tanah tidak bertuan. Nah, seperti itu. Mau itu tandus, mau itu subur. Nah, yang penting tanah ini tidak bertuan, tidak ada orang yang memilikinya. Wahwa adapun ihyaul mawat, kama qala, sebagaimana qala berkata Ar-Rafi'iyu, siapa Imam Rafi, fi syarhi Shogir, di dalam kitab Syarah Shogir. Jadi Ihyaul Mawati ini sebagaimana yang dikatakan Imam Rafi di dalam kitabnya Syarah Shogir, ardun ialah tanah, la malika yang tidak ada pemilik, itu maujud laha baginya tanah, wala yantafi'u tidak memanfaatkan biha dengan tanah, ahadun siapa seseorang. Jadi Ihyaul Mawati ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Rafi di dalam kitab Syarah Shogir, adalah lahan yang tidak berstatus milik dan tidak dimanfaatkan oleh seseorang. Artinya tanah ini tidak ada yang memiliki. Dengan kata lain, tanah ini tidak bertuan, tidak ada yang punya. Wa ihya'ul mawati jaizun bisyartaini, dan adapun menghidupkan tanah mati jaizun ialah boleh. Jadi hukum menghidupkan tanah mati adalah boleh. Bisyartaini, dengan dua syarat. Jadi kalau di Indonesia mungkin ada aturan-aturan sendiri ya. Nah, ini tanah-tanah yang memang tanah aturan Islam. Tapi di Indonesia kayaknya tidak berlaku karena punya aturan sendiri. Ya. Jadi membahas bab ini ya untuk memperbanyak hasanah Islam, untuk memperbanyak atau mengetahui keilmuan tentang pengetahuan Islam. Jadi Ihya'ul Mawati jaizun. Adapun menghidupkan tanah mati adalah boleh dengan dua syarat. Ahaduhuma, adapun salah satu dari keduanya, ayyakuna adalah hendaknya ada, al-muhyi, siapa orang yang menghidupkan musliman itu seorang muslim. Jadi syarat yang pertama adalah orang yang mengolah, yang menghidupkan adalah orang Islam. Bahkan payusannu, dan disunahkan lahu baginya muslim, ihya'ul ardi, apa menghidupkan tanah, al maitati yang mati apa tanah, sawaun ialah sama saja, uzina diizinkan lahu baginya muslim, al imamu maksudnya azina mengizinkan, lahu baginya muslim, al imamu siapa imam, amla ataupun tidak. Jadi ada suatu pendapat bahwa bahkan disunahkan bagi muslim untuk menghidupkan tanah mati. Tanah yang mati sama saja imam atau pemerintah itu mengizinkan ataupun tidak. Nah ini. Allahumma illa ayyata'allaqa bil mawati haqqun. Illa kecuali ayyata'allaqa. Kecuali terkait atau berhubungan bil mawati dengan tanah mati, hakun apa, hak orang lain. Jadi kecuali jika ada hak yang bersinggungan dengan bumi mati tersebut. Artinya ya kecuali berhubungan dengan tanah mati itu ada hak orang lain. Nah, maka ini tidak boleh.
Tidak boleh dihidupkan tanah mati tersebut karena ada hak orang lain. Seperti apa contohnya? Ka'an hama, seperti menjadikan tanah lindung, al-imamu, siapa imam, kit'atan, pada sepotong, minhu, dari mawat, dari tanah mati, pa'ahyaha, maka menghidupkan, ha, pada kit'ah, pada potongan, syahsun, siapa seseorang, fala yamlikuha, maka tidak memiliki siapa syahsun, ha, pada kit'ah, pada potongan, illa biidnil imami, kecuali dengan izinnya imam atau pemerintah fil asoh, di dalam kaul yang asoh. Nah, jadi contohnya seperti imam membatasi misalkan sebagian dari bumi mawat. Kemudian ada seseorang yang ingin mengolahnya, maka ia tidak bisa memilikinya. Nah, tidak bisa mengolah atau memilikinya kecuali dengan izin dari imam tersebut menurut kaul yang asoh. Jadi ya di sini ada batasan seorang imam itu ya sudah merawat atau mengolah atau menjadi tanah lindung pada sepotong tanah. Kemudian orang lain menghidupkan dengan tanah itu, maka ia tidak bisa memilikinya kecuali dengan izin imam tersebut di dalam kaul yang asoh. Kemudian amma zimmiyu, adapun kafir zimmi. Jadi kafir zimmi ya kafir yang bersosialisasi dengan Islam, yang berhubungan dengan Islam, tidak memusuhi Islam. Kemudian wal muahadu, kafir muahad. Jadi kafir muahad ini adalah atau kafir muahid. Nah, bisa disebut muahid atau kafir muahid. Jadi sini muahad. Muahad itu atau muahid, kafir yang terikat perjanjian dengan pemimpin kaum muslimin untuk menghentikan perang, gencatan senjata dalam kurun waktu tertentu. Jadi kafir yang memiliki perjanjian dengan kaum muslimin dalam menghentikan perang dalam kurun waktu tertentu. Nah, ini kafir juga. Wal musta'man. Wal musta'man ini kafir ya. Seorang kafir yang dijamin keamanannya oleh kaum muslimin. Jadi jimmi, muahad, musta'man ini ya semuanya kafir. Tadi kategori-kategorinya penjelasannya sudah dijelaskan. Kemudian falaisa, maka ialah tidak ada, lahum, ialah bagi mereka, al-ihya'u, apa menghidupkan, walau azina, meskipun mengizinkan, lahum, baginya mereka kafir, zimmi, mu'ahad, musta'man, al-imamu, siapa imam. Artinya tidak ada bagi mereka itu menghidupkan tanah mati walaupun imam itu, seorang imam mengizinkan. Nah, ini dia. Jadi pada dasarnya menghidupkan tanah mati hukumnya boleh dalam Islam. Boleh dalam Islam. Biar menambah pengetahuan kita agar tidak buta tentang hukum-hukum agama Islam, terutama ilmu fikih ini. Kemudian wasani, dan yang kedua, syarat yang kedua, antakuna, ialah harus ada al-ardu, apa bumi, hurwatan, itu merdeka, walam yajri, dan tidak berlaku, alaiha, atasnya bumi, milkun, apa kepemilikan, li muslimin, bagi seorang muslim. Jadi yang kedua ini, bumi tersebut harus merdeka, yakni maksudnya tidak berstatus menjadi kepemilikan orang Islam. Wa fi ba'din nusahi, dan di sebagian naskah, antakuna, adapun harus ada al-ardu, apa bumi, hurratan, ialah merdeka. Jadi di sebagian naskah redaksinya antakuna al-ardu hurratan, itu bumi tersebut adalah bumi merdeka. Wal muradu, dan adapun yang dimaksud min kalamil musannif, dari perkataan musannif, perkataan yang mana, antakunal ardu hurratan, annama ialah sesungguhnya sesuatu, ma ini kembali ke tanah, annama ialah sesungguhnya sesuatu atau perkara, kana yang ada apa ma, makmuron ialah dimakmurkan. Jadi maksudnya tanah ini
dahulunya pernah dimakmurkan, pernah dikelola, dimakmurkan. Wahwa, adapun tanah, adapun ma, al-an sekarang, khorobun ialah bumi yang rusak, bahwa maka adapun ma, lima likihi, maksudnya adapun tanah, ma ini kembali ke tanah, bahwa adapun ma, lima likihi ialah bagi pemiliknya ma. In urifa, jika diketahui siapa malik, musliman, ialah orang Islam, karena yang ada apa malik, audimian atau orang zimmi atau kafir zimmi. Fala yumlaku, la yumlaku, dan tidak dimiliki hadal kharabu apa bumi tanah rusak, maksudnya tanah rusak bil ihya'i dengan menghidupkan. Jadi maksudnya penjelasan ini adalah yang dimaksud perkataan musonib, sesungguhnya lahan yang pernah dihuni namun sekarang sudah dalam kondisi tidak dikelola, artinya rusak, maka statusnya adalah milik orang yang memilikinya. Jika pemiliknya diketahui, baik orang itu Islam ataupun kafir zimmi, dan lahan kosong tersebut tidak bisa dimiliki dengan cara dikelola atau dengan bil ahya, dengan dihidupkan. Jadi misalkan dulu itu tanahnya pernah makmur, pernah dikelola oleh orang. Kemudian sekarang rusak, terjadi longsor dan sebagainya. Pokoknya tanahnya rusak. Kemudian adapun tanah tersebut ya bagi pemilik awalnya. Jika diketahui pemiliknya itu, jika orang pemiliknya itu maupun pemiliknya itu orang Islam maupun kafir zimmi, maka tanah itu tidak bisa dimiliki dengan sebab rusak tersebut. Nah, tanah itu tidak bisa dimiliki, tanah rusak tersebut maksudnya bil ihya, dengan menghidupkan, dengan cara bil ihya, artinya menghidupkan tanah mati. Kemudian fa'in lam yu'raf, maka jika tidak diketahui, yang tadi di atas kan jika diketahui pemiliknya. Nah ini sekarang keterangan jika tidak diketahui pemiliknya. Fa'in lam yu'raf, maka jika tidak diketahui malikuhu, siapa pemiliknya, pemiliknya tanah, pemiliknya ma, wal imaratu, dan adapun kemakmuran, islamiyatun ialah pada masa Islam, fahadal makmuru, maka adapun ini tanah yang dimakmurkan, malun ialah harta, do'iun yang hilang. Nah sekarang jika tidak diketahui siapa pemiliknya, fa'in lam yu'raf, jika tidak diketahui siapa pemiliknya pada era Islam, artinya tanah ini ya dikelolanya pada era Islam, artinya setelah zaman jahiliyah, setelah Nabi diutus. Tidak diketahui pemiliknya namun pada era Islam. Nah, maka lahan ini adalah maldoi, artinya barang yang lepas, artinya tanah yang hilang, yang lepas dari pemiliknya, bukan karena keteledoran. Artinya ya tanah ini tanah yang hilang, artinya tanah ini ada pemiliknya, Nah, artinya begini, yang tadi di atas kan tanah diketahui pemiliknya, maupun kafir zimmi maupun orang muslim. Maka tanah itu tidak bisa dimiliki dengan cara bil ihya, dengan cara menghidupkan. Sekarang yang kedua ini fa'in lam yu'raf ini, jika tidak diketahui siapa pemiliknya. Nah, kemakmuran tersebut pada masa Islam, artinya setelah Nabi Muhammad diutus, pada masa setelah jahiliyah. Maka ini tanah yang dimakmurkan ialah seperti tanah hilang. Nah, jika tanah hilang, hukum tanah hilang, maka perkaranya, nah kita lanjut dulu. Al-amru, adapun urusan, pihi di dalam makmur, liro'il imami, ialah diserahkan pada pendapat pemerintah, fihibzihi, di dalam menjaganya tanah, au bai'ihi, atau menjualnya makmur, wahib di samanihi, yang selanjutnya,
Wahib di samanihi, dan menjaga harganya makmur. Jadi dalam kasus ini kebijakan dipasrahkan atau diserahkan kepada keputusan pemerintah. Mau dijaga atau dijual, dan hasil penjualannya ini disimpan. Jadi mau itu dijaga, kata pemerintah ya dijaga. Kata pemerintah dijual ya dijual. Kata pemerintah dijaga harganya, artinya ya harus dijaga harganya. Artinya bukan, meskipun dijual bukan milik pemerintah. Maksudnya bukan milik imam. Meskipun dijual bukan milik imam. Atau dijaga bukan juga milik imam. Atau dijaga harganya bukan juga milik imam. Artinya ini ya harus dikembalikan kepada maslahat umum, maslahat kebutuhan orang Islam. Jadi dijaga harganya untuk kepentingan kaum muslimin, untuk kepentingan perkara-perkara yang memang bermanfaat bagi sosial dan orang banyak. Kemudian wa in kana al-ma'muru, dan jika ada al-ma'muru, apa tanah yang dimakmurkan, jahiliyatan, ialah di masa jahiliyah, mulika, maka dapat dimiliki apa makmur, bil ihya'i, dengan menghidupkan. Nah, sekarang jika lahan tersebut dikelola saat masa jahiliyah, artinya sebelum Nabi diutus berarti, sebelum Nabi diutus, sebelum Islam datang, maka bisa dimiliki dengan cara dikelola atau bil ihya, dengan dihidupkan. Nah, seperti itu. Jadi ya bedanya ya kalau tanahnya yang tidak diketahui itu adanya masanya sesudah Islam, maka seperti tanah hilang, dikembalikan urusannya kepada pemerintah atau imam. Jika tanahnya yang tidak diketahui ini dikelolanya pernah dulu pada masa jahiliyah, yang memiliki pun ya orang-orang jahiliyah dulu sebelum Nabi diutus atau sebelum datangnya Islam, maka tanah ini boleh dihidupkan atau dimiliki dengan ihya, dengan dikelola. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.